Halo sobat, gue mau cerita-cerita sedikit sih mengenai tentang 5 kisah unik yang mungkin kalian sudah ketahui dan tidak kalian ketahui tentang kemerdekaan Indonesia. Oke, jangan kaget lah ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Asnya. Tau lah sendiri ini udah tanggal 1 Agustus. Siap-siapkan diri kita untuk hari kemerdekaan kita 17 Agustus ya. Ya, smart. Yap, begitulah lirik salah satu lagu nasional kita. Tepat di tanggal spesial tersebut, masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan berbagai perayaan untuk merayakan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Oke. Mulai dari uh, mengikuti lomba-lomba, ya kan, 17-an, melakukan upacara bendera, hingga pergi ke mal-mal untuk menukarkan voucher diskon spesial hari kemerdekaan. Ya, biasalah orang-orang gitu. Sejarah kemerdekaan Indonesia adalah kisah yang mungkin sudah biasa kita dengar di bangku sekolah. Kisah yang ada di buku pelajaran hanyalah sebagian kecil dari kisah kemerdekaan. Karena sebenarnya ada banyak kisah-kisah unik dan menarik seputar kemerdekaan Indonesia yang tidak kita ketahui. Berikut, saya akan bacakan kisah-kisah unik yang mewarnai kemerdekaan Indonesia. Kisah-kisah ini jarang diketahui karena tidak tercantum di buku sejarah. Penasaran gak nih? Penasaran lah, masa enggak? Oke, 1. Tentang tiang bendera. Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari, Senin, ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Oke? Lanjut nggak nih? Hah? Lanjutlah. Masa enggak? Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun, tahukah kamu, ternyata tiang bendera digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salam untuk beliau, semoga beliau selalu diberikan tempat yang indah karena sudah memperjuangkan negara kami ini sampai saat ini mendapatkan hidup yang damai, tentram, dan ya seperti yang kalian alami saat pandemi. Nggak tahu lagi aku. Lanjut. Saat itu bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat khidmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang. Oke, yang kedua itu ada naskah proklamasi. Pembuatan naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Maeda setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno, didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Namun ternyata, menurut seorang mengaku bekas tentara buatan Jepang, pembelah tanah air atau peta bernama Andra Yoko menyatakan jika setelah naskah asli yang didikte dan ditulis oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah. Wah, sangat kejam oleh Sayuti Melik karena dianggap tidak diperlukan lagi. Untungnya naskah tersebut diselamatkan oleh BM Dia. Oh, terima kasih. Seorang putra asal Aceh yang juga adalah tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia.
takut akan dibuang kembali, dia pun menyimpan naskah asli proklamasi itu selama 49 tahun lamanya. Kebayang gak tuh, sobatku? Sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah pada 29 Mei 1992. Namun, ada juga cerita versi lain yang menyatakan kalau setelah Sayuti Melik menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno menanyakan naskah asli tulisan tangannya. Setelah dinyatakan tentang keberadaan naskah aslinya, Andaryoko menceritakan bahwa Sayuti Melik langsung mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikakannya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional. Oke, itu ya saudara-saudara, sobatku. 3. Bung Karno jatuh sakit. Nah, persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Faktanya saat proklamasi diucapkan, tepatnya pada 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Kasihan banget ya beliau. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Betapa berjuangnya ini Bung Karno untuk kemerdekaan yang membacakan proklamasi pada saat itu. Aduh, sungguh-sungguh luar biasa Bung Karno ini. Pada pukul 10 WIB bersama Bung Hatta, ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti misalnya mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak. Para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut, wow, itu gak kebayang pada saat itu kayak gimana gitu. Lanjut ya, keempat, rekaman ulang suara Soekarno. Nah, pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena hal tersebut menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernahkah kamu mendengar suara asli Bung Karno yang biasanya diputar di media-media ataupun di museum-museum bersejarah, seperti contohnya Monumen Nasional? Ada yang sudah pernah pergi ke Monumen Nasional belum? Monas. Kalau belum, segeralah, banyak kisah-kisah di sana juga dan sejarah yang tertuang di dalam museum tersebut. Oke, lanjut. Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarkan luas, padahal sebenarnya suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1050 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Jika bukan karena Yusuf Rono Dipuro yang merupakan pendiri RRI meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita tidak dapat mendengar suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi. Karena Soekarno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali dan tidak bisa diulang, maka hanya akan dibacakan satu kali saja. Argumentasi Yusuf membuat Bung Karno berpikir ulang mengenai keputusannya, hingga akhirnya Bung Karno setuju suaranya direkam sekali lagi pada saat membacakan naskah proklamasi. Setelah sesi rekaman itu berulang, teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 hingga sekarang akhirnya bisa kita dengar. Sangat luar biasa jasanya Pak siapa tadi namanya? Pak siapa ya tadi? Pak siapa? Ada yang tahu tadi? Aduh, aku lupa lagi namanya. Yusuf Rono Dipuro. Terima kasih ya Pak ya sampai sekarang, karena beliau dan jasanya beliau untuk merekam suara ulangnya Pak Soekarno. Saat ini kita dapat mendengarkan suaranya beliau. Terima kasih Pak. Semoga tenang di sana ya Pak ya. Perintah pertama, ini nih yang kelima nih ya. Perintah pertama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik pertama. Setelah ditetapkan,
Perintah pertama Soekarno sebagai seorang presiden ternyata bukanlah membentuk kabinet, mempersiapkan rapat, ataupun menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya ternyata adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Wah, siap-siap Pak. Yap, konoh. Kala itu pada saat perjalanan pulang Soekarno melihat pedagang sate. Tanpa pikir panjang, ia langsung memerintahkan tukang sate untuk membuatkan 50 tusuk sate untuknya. Ia pun langsung memakannya dengan berjongkok di pinggir parit. Konon masih banyak hal-hal yang kisah unik yang terjadi di balik peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik kisah untuk tersebut, marilah kita selalu mengingat jasa pahlawan kita yang berjuang dan rela mati untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, jika kamu tertarik mempelajari lebih dari dalam tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, kamu bisa membaca rekomendasi buku-buku berikut ini. Nanti aja kalian cari aja di Google. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Selamat pada bulan Agustus tanggal 1. Semoga kita mengingatkan jasa-jasa pahlawan kita di tanggal 17 Agustus 1945. Sampai jumpa di tanggal 17 Agustus. See you next time, sobatku semua. Bye-bye.